got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Awaludin Wahid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum regulasi dan bisnis. Materi yang saya akan bahas, yang pertama yaitu hukum dan masyarakat, yang kedua sistematika hukum, yang ketiga pengertian hukum bisnis, yang keempat subjek dan objek hukum, yang kelima sumber hukum, yang keenam sistem hukum Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu hukum dan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran yang sangat penting. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilakukan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tentang norma. Nah, yang pertama yaitu norma agama yang bertujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk yang kedua yaitu norma kesusilaan yang bertujuan keharmonisan hubungan manusia. Untuk yang ketiga yaitu norma kesopanan yang bertujuan menciptakan kesopanan dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hukum publik. Hukum publik terbagi 4. Yang pertama yaitu hukum tata negara, yaitu cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam suatu negara. Nah, untuk yang kedua yaitu hukum pajak, yaitu sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga yaitu hak pidana, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang keempat, hukum administrasi negara, yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu hukum privat. Hukum privat terbagi 2 bagian. Yang pertama hukum sipil atau perdata, yaitu hukum yang mengatur antar satu orang dengan yang lainnya ataupun badan swasta. Untuk yang kedua yaitu hukum dagang, yaitu ilmu yang mengatur suatu hubungan antar suatu pihak dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan dagang. Selanjutnya, sistematika hukum. Pengertian sistematika hukum, yaitu suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dan lainnya yang saling bekerja sama untuk kesatuan. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis atau business law yaitu hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik pembisnis. Selanjutnya yaitu subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum yaitu segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya ini, hanya yang termasuk subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Yang kedua, objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum atau hak. Selanjutnya, sumber hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa
Artinya jika aturan dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, itu terbagi 6, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudens, traktat, perjanjian, dan doktrin. Selanjutnya sistem hukum Indonesia. Indonesia menurut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ini juga terbagi 5 bagian, yaitu materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, pendidikan hukum. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.